Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Afdhalus salat wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa tahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita di pertemuan yang keempat ya dari pembacaan kitab Samahatul Islam, toleransi atau kemurahan dalam Islam ya. Saya kemarin sudah menyampaikan beberapa kenapa kita membaca tema-tema seperti ini ya, karena tema-tema seperti inilah yang hari ini banyak dilupakan ya, bahwa kita pernah punya sejarah di luar yang dituduhkan atau di luar yang distigmakan orang luar Islam, khususnya ya, tentang Islam yang dianggap agama yang keras dan kaku dan seterusnya. Begitu juga perilaku sebagian Muslim yang menjadi pembenar atas stigma-stigma tersebut. Nah, kita membaca kitab ini ya, kitab yang ditulis oleh seorang ulama Timur Tengah ya. Beliau ini orang kelahiran Mesir tapi mengajar di Arab Saudi, seorang profesor yaitu Syekh Umar bin Abdul Aziz Quraisy. Hari Rabu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal ya, dari mulai pengertian toleransi seperti apa dasarnya dalam Islam, lalu kemudian contoh-contoh toleransi dari Nabi, para sahabat. Lalu pada Rabu yang terakhir kemarin kita sudah membahas soal bahwa toleransi itu juga didukung ya atau termuat dalam ajaran-ajaran Islam yang lain ya. Jadi kalimat tasamuh dalam Islam itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada ada ajaran-ajaran yang lain yang menjadi penopang adanya toleransi dalam Islam, tentang keadilan, tentang rahmah, dan seterusnya. Dan pada hari Rabu yang lalu sudah kita bahas soal bagaimana toleransi itu dipraktekkan ya dalam sejarah kehidupan umat Islam. Bagaimana dulu Nabi bersikap dalam Sulh Hudaybiyah misalnya. Nabi mengalah, padahal Nabi ini menyusun perjanjian dengan orang-orang non-Muslim ya. Lalu kemudian bagaimana Nabi menyikapi para tawanan perang ya, di mana ketika ada usulan dari sahabat untuk antara tawanan perang ini antara dilepas dengan tebusan atau dieksekusi. Nah, Nabi memilih membayar tebusan, dan tebusannya itu adalah mengajarkan 10 anak di kota Madinah mengajarkan menulis ya, itu. Ya, seperti itu. Itu bukan hanya memberi pelajaran tentang toleransi, tapi juga bagaimana Nabi sendiri memperhatikan literasi, ya. Literasi, dunia tulis menulis, baca tulis, ya. Dan seterusnya. Kemudian ada ukhuwah bainal muslimin. Ya. Lalu kemudian tentang contoh-contoh dari para sahabat ya, Umar bin Khattab misalnya. Ketika ketika gubernurnya ada yang memukul anaknya gubernurnya itu memukul orang non muslim karena kalah balapan. Lalu kemudian Umar memanggilnya ke Madinah dan ditegur dengan keras dan kemudian dikisos ditakzir ya. Umar mengeluarkan kalimatnya yang terkenal, yaitu matasta'batumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Sejak kapan kalian memperbudak manusia padahal manusia itu terlahir dalam
dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Lalu kemudian bagaimana kisahnya Umar ketika mengadili, bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah berperadilan dengan orang Yahudi. Ya. Dan yang dimenangkan oleh hakimnya itu adalah orang Yahudi. Yang kemudian akhirnya masuk Islam. Lalu kemudian sekarang kita berada di membaca di halaman 68. Ya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Beliau ini adalah istri Rasulullah yang yang satu-satunya yang muda. Ya. Karena semua istri Rasulullah itu dinikahi oleh Nabi dalam keadaan janda. Ya. Ini yang Aisyah ini satu-satunya yang masih muda, dinikahi oleh Nabi, diantaranya, ya hikmahnya diantara tujuannya adalah sebagai bentuk kaderisasi oleh Nabi. Ya. Dan memang terbukti, ya, karena Aisyah ini adalah orang yang hafalannya kuat, masih muda, hafalannya sangat kuat. Karena kalau orang lain kan interaksinya terbatas, ya. Ketika menjadi istri Nabi, menjalani kehidupan siang malam bersama dengan Nabi, Aisyah bisa bercerita kehidupannya Nabi itu seperti apa secara utuh, ya. Dan Aisyah ini bisa meriwayatkan secara persis, ya, kalimatnya dan seterusnya, karena kuatnya hafalannya Aisyah. Karena itu Aisyah itu adalah perawi hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi yang meriwayatkan hadis di antara ratusan ribu sahabat, yang paling banyak meriwayatkan hadis itu nomor 1 adalah Abu Hurairah dan nomor 2 adalah Aisyah. Aisyah itu adalah perawi paling banyak, perawi hadis paling banyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Nah, Aisyah pernah ditanya tentang akhlaknya Rasul. Akhlaknya Nabi itu apa? Kemudian Aisyah menjawab dengan kalimat yang sangat ringkas, ya, bahwa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau mau lihat Al-Qur'an dalam bentuk kehidupan yang nyata, ya lihat gambaran hidup Rasulullah. Artinya Nabi itu adalah orang yang paling komitmen, paling kuat memegang teguh perintah-perintah dan isi ajaran Al-Qur'an. Ya, seperti ya kita lah mungkin, ya. Kalau atau umumnya orang, ya, banyak orang yang pilih-pilih. Kalau cocok dilaksanakan, nggak cocok nggak dilaksanakan. Tapi Nabi itu adalah bentuk pengamalan Al-Quran yang sempurna dalam kehidupan nyata, itu ya Nabi. Jadi di sini maksudnya penulis kitab ini ingin mengatakan bahwa Nabi itu orang yang sangat komitmen mengamalkan Al-Quran. Diikuti oleh para sahabatnya, yaitu Abu Bakar misalnya. Abu Bakar itu memegang atau mengemban jabatan khalifah. Pidato pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqumuni. Kalau saya baik, ya mari dibantu. Tapi kalau saya berbuat keburukan, berbuat salah, ya diingatkan, ditegur. Umar juga demikian. Umar dalam pidato pertamanya menjadi khalifah, itu Umar mengatakan, in wajadtum fiyya i'wijajan faqumuni. Ya. Kalau kalian melihat dalam diri saya ada penyimpangan, maka luruskan. Gitu. Nah ini, ya, itu menunjukkan komitmennya beliau-beliau ini, komitmen Nabi, Abu Bakar, Umar terhadap Al-Quran. Artinya kalau salah diingatkan. Gitu. Harus sesuai, gitu. Harus sesuai dengan Al-Quran. Dan apa yang dilakukan oleh Umar, Abu Bakar ini bukan sekedar pencitraan, ya. Makanya ditulis walam takun tilka syi'aratun tulqa alal jamahir.
itu bukan sekedar pencitraan di depan publik, ya, tapi dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Suatu saat wasafar Umar ila Baitul Maqdis liyatasallama miftahaha minal fitri alladhi asarra ala an yuslimal miftah li Umar binafsihi. Suatu saat Umar ini bepergian ke Baitul Maqdis. Karena pendeta di Baitul Maqdis, pendeta di gereja di Baitul Maqdis itu ingin menyerahkan kunci gereja itu kepada Umar sendiri, menyerahkannya secara langsung. Dan Umar datang ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di mana? Di Palestina ya, sekarang di Palestina. Dan Umar itu hanya punya kendaraan satu, hanya punya keledai satu. Umar berangkat 2 orang bersama dengan pembantunya. Ya. Dan dalam perjalanan karena kendaraannya cuma satu, kadang-kadang Umar yang naik, pembantunya jalan. Dan kemudian kadang gantian pembantunya yang naik, Umarnya jalan. Sampai ketika di Baitul Maqdis, ya, itu pada saat mau masuk Baitul Maqdis, itu tiba gilirannya yang naik itu adalah pembantunya. Orang-orang sudah menyambut, ya, Umar itu kan pemimpin negara Islam pada saat itu, Amirul Mukminin. Orang mengira bahwa Amirul Mukminin itu pasti rombongannya besar. Zaman sekarang kepala desa aja atau camat aja kalau kunjungan, satu orang mobilnya bisa 5, ya, runtung-runtung. Ya. Umar itu dulu nggak bayangin Umar memimpin negara sebesar itu. Ya. Dari kalau sekarang jadi berapa negara itu? Arab Saudi, Yordania, Syria, Palestina, Lebanon, mungkin beberapa negara lain. Puluhan negara, mimpin puluhan negara. Orang membayangkan, orang Baitul Maqdis ini membayangkan Umar kalau datang pasti rombongannya besar, pengawalnya banyak pasti. Nah, ternyata yang datang itu cuma 2 orang. Naik keledai. Kebetulan yang naik waktu itu pembantunya ini pakaiannya lebih bagus dari Umar. Sehingga orang mengira yang datang itu, yang khalifah ini adalah pembantunya ini. Yang waktu itu lagi gilirannya naik. Umarnya jalan kaki. Itu. Baru setelah mereka, yang disambut pembantunya. Ya. Kalau sekarang mungkin turun dari mobil, itu yang disalamin, dicium tangannya pembantunya. Sementara bupatinya dikira supir. Gitu ya. Cuman dulu Umar begitu. Ya. Nah, jadi memang betul-betul, dan itu memang betul-betul asli, yang nggak dibuat-buat. Dan ketika orang-orang itu tahu bagaimana perilaku pemimpinnya umat Islam, mereka kagum. Ya. Sempat diingatkan dalam cerita yang lain itu diingatkan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Jadi gini, penaklukan Syam itu dilakukan oleh 2 orang pemimpinnya. Satu namanya Khalid bin Walid, 2 namanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, ketika mau masuk Syam, Umar itu pertama naiknya kan keledai. Keledai itu kalau zaman sekarang ya mungkin motor Astrea. Kalau zaman sekarang, keledai itu kan kendaraannya orang miskin. Kalau orang kaya naiknya apa? Kuda yang bagus. Kalau perlu raja-raja zaman dulu itu naiknya gajah. Karena gajah itu kan besar, wibawa gitu ya. Lalu Umar itu kan pakaiannya juga dalam satu riwayat pakaiannya itu tambal-tambalan. Dan waktu Umar mau datang, Abu Ubaidah menyambut itu, Abu Ubaidah itu mengingatkan, wahai Umar, raja-raja di negara-negara lain itu terhormat, katanya. Maksudnya pakaiannya bagus, aksesorisnya lengkap gitu, pengawalnya banyak. Ini Anda pemimpinnya umat Islam, tapi kok kondisinya seperti ini, nggak wibawa, kata Abu Ubaidah.
Dan kemudian malah Abu Ubaidah ini dalam riwayat tersebut ditegur oleh Umar. Andai yang ngomong bukan kamu, pasti saya marahin. Gitu. Dan Umar mengatakan kalimatnya yang juga sangat terkenal. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang mulia karena apa? Karena Islam. Kita ini mulia bukan karena jabatan. Kita mulia bukan karena harta. Dulu orang-orang Arab itu sangat dipandang sangat terbelakang, ya kan? Orang Mekah ini dulu dipandang sangat terbelakang. Dan mulianya karena apa? Karena Islam. Fa idza btaghainal 'izza bighairihi adzallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan dari luar Islam, maksudnya mencari kemuliaan kok dari bajunya, mencari kemuliaan kok dari kendaraannya, mencari kemuliaan kok dari aksesorisnya, kita akan dihinakan oleh Allah. Udah cukup dengan akhlak Islam ini kehormatan kita di sini. Nggak usah kamu risau masalah baju saya, masalah kendaraan saya, masalah aksesoris saya. Kita mulia karena akhlak Islam. Di Umar tuh teguh prinsipnya seperti itu. Ya. Itu dan itu sikap yang asli ya, nggak seperti sekarang. Kadang-kadang kalau lagi pencitraan naik nanti naik kendaraan yang jelek, pulang kerja ya, mobilnya yang bagus, udah nggak ada kamera ganti lagi misalnya sekarang. Nah dulu Umar seperti itu. Ini memang artinya memang betul-betul komit melaksanakan nilai-nilai keislaman. Dan soal perang juga disinggung ya di sini. Bagaimana toleransi dalam aturan dalam perang yang dulu pada zaman jahiliyah, pokoknya orang perang itu ya membunuh sampai menang. Gitu. Tapi Islam memberikan aturan-aturan, nggak boleh membunuh orang tua dan bahkan dalam keadaan perang pun ada akhlak ya itu. Lalu kemudian pada masanya Ali juga begitu, ketika orang mengatakan yang melawan Ali itu kafir, kata Ali innamahum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka terima. Lalu kemudian berikutnya al-wafa'u bil mawatib, memegang teguh perjanjian. Dasarnya apa? Yaitu ayat Al-Qur'an wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Jadi Islam itu salah satu nilai yang tersirat dalam ajaran Islam yang mengandung toleransi adalah berpegang teguh pada perjanjian. Ini ada di mana-mana, banyak contohnya. Bahkan ketika perjanjian itu diikat dengan orang kafir, itu pun tetap harus dipatuhi, harus dipegang. Itu. Contohnya apa ya? Contohnya kemarin Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu perjanjian yang diikat oleh Nabi dengan orang-orang kafir. Ya, tetapi Nabi patuhi ketika ada orang Mekah yang datang ke Madinah, karena di perjanjiannya kalau ada yang datang harus dikembalikan, maka Nabi kembalikan. Nah ini ya. Lalu kemudian wa Muawiyah fi hudnatin ma'arum. Dulu di zamannya Muawiyah juga begitu. Pernah ada perjanjian dengan Romawi dan ditepati oleh Muawiyah. Ya. Meskipun pada saat itu ada laporan bahwa orang-orang Romawi ini akan berkhianat. Tapi kemudian Muawiyah memilih untuk menunggu. Ya kita standby, tapi kita jangan merusak perjanjian. Begitu pula di masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Juga terjadi perjanjian dengan orang-orang kafir dengan waktu perang salib. Ya. Ini sangat terkenal dan perang salib itu adalah salah satu perang yang terpanjang karena ratusan tahun masanya, dan salah satu pemimpinnya yang sangat populer adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini kalau kalian pernah baca ceritanya, dulu pemimpin dari kalangan orang Kristen itu juga tidak kalah besarnya. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Pimpinannya orang Kristen pada saat perang salib. Pimpinannya orang Islamnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pimpinan orang Kristennya siapa? Nggak pernah baca sejarah. Nah,
namanya Richard, julukannya Richard the Lionheart, ya. Richard yang berhati singa, ya, ya saking pemberaninya dan seterusnya, ya. Tapi ketika sakit dan kemudian orang-orang Kristen ini minta untuk genjatan senjata, itu dipatuhi oleh Salahuddin Alayubi. Bahkan Salahuddin Alayubi itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Salahuddin Alayubi itu mengirim dokter untuk mengobati pimpinan musuhnya itu. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan Salahuddin Alayubi sendiri menyamar menjadi dokter mengobati musuhnya. Sampai seperti itu akhlak perangnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang orientasi perang dalam Islam bukan untuk membunuh. Perang itu karena darurat, ya. Dan bukan untuk membunuh. Kalau bisa diajak untuk iman, ya diajak untuk iman. Kayak Salahuddin Alayubi mengobati musuhnya. Itu. Kalau kalian ziarah Salahuddin Alayubi itu makamnya ada di Damaskus. Makamnya di dekat Masjid Umawi. Di makamnya Salahuddin Alayubi itu kubah makamnya itu ada dua. Satu makam yang memang asli, yang kedua itu kubah itu sangat bagus sekali dari marmer. Itu adalah hadiah dari kerajaan Jerman, ya. Saking respeknya orang-orang Kristen ini kepada Salahuddin Alayubi, menghormati Salahuddin Alayubi. Nah, beda dengan hari ini, ya, kita lihat orang-orang Barat, dunia Barat yang katanya berperadaban, ya, justru tidak apalagi Israel, ya, nggak pernah memegang perjanjian, nggak pernah bisa dipegang janjinya. Dan kita di Indonesia juga begitu. Kita ini terikat perjanjian konstitusional, ya, terikat perjanjian. Kita dulu para pendiri negara ini, pendirikan negara itu mengikat janji dengan segenap elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Ada Kristennya, ada Katoliknya, ada Hindunya, ada Budanya. Dan itu adalah perjanjian yang harus kita patuhi, ya. Kita pegang. Al-Mabhasus Salis. Pembahasan yang ketiga, suarun minat tasamuh fil Islam ma ghairil muslimin. Sekarang beberapa gambaran tentang toleransi terhadap non-muslim. Ini juga jadi persoalan yang penting karena sebagian orang menganggap bahwa sebagian orang menganggap bahwa hubungan antara Islam dan non-muslim itu tidak bisa akur, ya. Karena orang kafir itu harus dipaksa sampai masuk Islam. Ya. Ada yang keliru punya pemahaman seperti itu, berpegang pada hadis yang dipahami secara keliru, yaitu hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni wa dima'ahum illa bihaqqil Islam. Nah, salahnya di mana? Salahnya itu ketika orang membaca terjemahan tekstual. Umirtu an uqatilan nas, sering diterjemahkan saya diperintahkan untuk membunuh manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Salahnya di mana? Ya, dia karena baca teks terjemahan tekstual, tidak baca kitab syarahnya. Itu kan ada hadis, itu kan hadis Sahih Bukhari. Coba baca syarahnya. Syarahnya Sahih Bukhari apa? Fathul Bari. Contoh, Anda buka kitab Fathul Bari. Umirtu an uqatilan nas. Kalimatnya itu uqatil. Terjemahan yang benar adalah membalas serangan. Uqatil itu wazannya muqatalah. Wazan mufa'alah. Melibatkan dua belah pihak. Itu. Coba baca lagi di dalam syarah Fathul Bari itu. Artinya apa? Kalau
kalau terjemahannya bahasa Indonesia itu saya diperintahkan untuk membunuh, kalimat yang pas itu adalah umirtu an aktul. Saya diperintahkan untuk membunuh, tapi kalimat hadisnya itu uqatil. Uqatil itu melibatkan dua belah pihak. Melibatkan dua belah pihak. Artinya kalau orang-orang ini yang tidak beriman ini memerangi, maka ya diperangi juga. Gitu. Tapi kalau selama tidak memerangi ya juga tidak diperangi. Seperti contoh-contoh bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang non-Muslim. Nah ini pentingnya membaca menguasai ilmu bahasa. Karena kalau hanya mengandalkan terjemah tekstual, ya bisa berakibat fatal, baik membaca Al-Quran maupun membaca hadis. Gitu. Membaca Al-Quran juga begitu. Saya pernah cerita bagaimana orang melakukan bom bunuh diri karena salah dalam memahami ayat surat Al-Baqarah 207. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-Quran nggak pernah menyebut bom bunuh diri, tapi terjemahan tekstual itu di antara sebagian manusia adalah mereka yang merelakan jiwanya demi meraih ridhonya Allah. Itu kemudian dipelesetkan. Al-Qurannya nggak ada yang salah. Mengorbankan diri untuk meraih ridhonya Allah. Itu Al-Qurannya nggak salah sama sekali. Mengorbankan, merelakan dirinya untuk meraih ridho Allah. Itu kan berarti totalitas untuk meraih ridhonya Allah. Yang salah adalah yang menafsiri bahwa ayat itu adalah perintah untuk melakukan membunuh diri. Di mana ada perintah membunuh dirinya? Di situ nggak ada. Dan di dalam ayat yang lain, membunuh itu baik membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri itu adalah dosa besar. Bahkan membunuh itu adalah dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah. Ya. Ada hadis-hadis, ada cukup banyak hadis yang menerangkan, yang memberikan ancaman bagi orang yang membunuh dirinya sendiri. Ya, ada banyak lah, mungkin pernah saya kutip di sini hadisnya, yang ada orang yang naik ke gunung kemudian dia menjatuhkan dirinya dari atas gunung dengan niat supaya mati, itu akan di neraka selama-lamanya dan seterusnya. Itu ada hadis-hadis semacam itu. Jadi kalau melanggar ajaran Islam malah nggak akan dapat ridhonya Allah. Orang itu bom bunuh diri nggak akan dapat ridhonya Allah, karena bunuh diri itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Itu hal yang diharamkan oleh Rasulullah. Nggak mungkin dapat ridho. Tapi karena baca Al-Quran hanya dengan terjemahan tekstual, akhirnya sesat, ya, salah. Kalla innahu yuqimul alaqah baina abna'ihil muslimin wa baina muwatinihim min ghairil muslimin ala asasin watidatin minat tasamuhi wal adalati wal birri wa rahmati. Yang benar adalah sebagaimana kita akan lihat, sebenarnya hubungan muslim non muslim itu ya biasa saja. Hubungan yang harmonis berdiri di atas prinsip keadilan, kebaikan, rahmat, dan toleransi. Nah, dusturul alaqah ma'ghairil muslimin. Prinsip yang pertama dari hubungan muslim dan non-muslim itu adalah ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalian tidak dilarang berbuat baik, ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Di sini ada dua kalimat, antabarruhum, berbuat baik. Kalau orang non muslim berbuat baik kepada kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak hanya bir, setelahnya adalah ada wa tuqsitu, ya. Qisat itu artinya adalah kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Meskipun orang non muslimnya tidak baik, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Dua hal saja, ya. Innama yanhakumullah, kita dilarang tuh atau boleh tidak berbuat baik kepada orang non muslim itu boleh, dan dilarang, atau innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum, yang dilarang adalah
kepada orang non-muslim yang memerangi kalian, menghalangi kalian melaksanakan agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan yang menjajah rumah-rumah kalian, tanah air kalian. Ya. Jadi hubungan sebenarnya, hubungan normalnya itu ya biasa saja, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, kecuali dalam kasus orang non-muslim itu berbuat jahat dalam hal menghalang-halangi beragama atau mengusir, menjajah tanah air kita. Ya. Seperti misalnya dulu Belanda menjajah Indonesia, itu harus dilawan. Yang seperti itu harus dilawan. Ya. Dan hari ini kita lihat di Palestina, itu harus dilawan. Kalau non-muslimnya seperti Israel, itu harus dilawan. Karena Israel sudah menjajah orang-orang Palestina. Ya. Menghalangi orang Palestina beribadah. Ini dalam dua kasus ini yang kita diperintahkan untuk melakukan perlawanan. Tapi kalau dalam kondisi seperti negara kita, hidup damai seperti ini, kita nggak dihalang-halangi sholat, nggak dihalang-halangi beribadah, nggak ada yang mengusir kita dari kampung halaman kita, ya baik-baik saja. Seperti itu. Fal birru wal qistu matlubani minal muslimina linnasi jami'a. Kita ini diperintahkan berbuat baik kepada seluruh manusia walau kanu kufaran bidinihi, ya, meskipun mereka adalah kafir itu. Apalagi orang kafir itu adalah orang kafir ahlul kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kita diperbolehkan untuk memakan sembelihan mereka. Ya. Boleh, misalnya ayam, kambing, sapi disembelih oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, boleh memakan sembelihan mereka. Ini kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu terjadi, tapi kalau di Eropa misalnya, orang Muslim dan orang Yahudi itu sama-sama memperjuangkan makanan halal. Sama memperjuangkan makanan halal. Rumah pemotongan hewannya bisa jadi satu. Kalau kalian ke Eropa nanti, itu dulu kan ada yang sempat ada protes di Eropa tuh, juga ada protes dari sebagian kalangan masyarakat bahwa menyembelih hewan itu katanya adalah kekejaman. Orang sana memilih hewan tuh misalnya disetrum atau disuntik kayak gitu sampai mati. Nah itu yang protes bukan hanya Muslim, orang Yahudi pun protes, karena orang Yahudi, orang ahlul kitab itu ketika makan hewan juga harus disembelih. Gitu. Orang Islam menyebutnya harus halal, orang Yahudi menyebutnya kosher. Nah kita boleh memakan sembelihan orang mereka, boleh besanan dengan mereka, menikahi perempuan ahlul kitab. Gitu. Sampai sejauh itu, padahal ketika menikah dengan orang perempuan Yahudi atau perempuan Kristen, itu artinya adalah mengizinkan orang perempuan Yahudi atau Kristen itu menjadi menjadi pimpinan rumah, menjadi pimpinan di dalam rumah, ya, dan menjadi teman hidup dan juga menjadi ibu bagi anak-anaknya seorang Muslim dan seterusnya, menjadi ipar, menjadi menantu, dan seterusnya. Nah itu yang disebut dengan itu disebut non Muslim yang ahlul kitab. Kemudian ada juga istilah zimmi. Ya. Zimmi itu artinya apa? Kalimatun maknaha al-ahdu wal-dhaman wal-aman. Zimmah, ya. Kan kita dengar ya, ada istilah kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah kafir yang harus diperangi, yang boleh diperangi. Seperti siapa? Israel. Ya, misalnya, atau manapun, misalnya Irak melawan Amerika, ya Amerika itu namanya kafir harbi. Itu. Belanda nyerang Indonesia itu namanya kafir harbi. Di luar kafir harbi itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah artinya dari kata zimmah, ya. Maknanya adalah yang terikat perjanjian dengan kita, tanggung jawab dan keamanan, dijamin keamanannya. Li'anna lahum ahdullahi wa ahdu rasulih
wa ahlu jama'atil muslimin an ya'ishu fi himayatil Islam. Nah, kafir yang zimmi ini harus dilindungi. Kalau zaman sekarang kafir zimmi ini adalah kafir yang mempunyai kewarganegaraan seperti orang kafir yang ada di Indonesia ini. Zimmi. Huquq ahli zimmah. Kalau harbi itu sudah nggak dibahas lagi ya. Kalau harbi. Tapi zimmi ini ada hak-hak yang harus dijaga. Anna lahum minal huquqi mislama al-muslimin. Ya. Sebenarnya orang kafir harbi ini mendapatkan hak sebagaimana orang Islam. Kita di Indonesia itu dengan orang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha sama dalam posisi sama-sama sebagai warga negara. Ya. Haknya sama. Ada beberapa yang beda ya. Seperti misalnya yang muslim harus zakat, mereka nggak wajib zakat gitu. Mereka bayarnya pajak misalnya. Hak apa saja, yaitu hakul himayati, hak untuk dijaga. Dijaga apanya? Al-himayah minal i'tida al-khariji. Dijaga dari serangan dari luar. Misalnya ada yang menyerang dari luar, misalnya Australia, misalnya nyerang Papua. Nah itu meskipun orang Papua ini banyak orang Kristen, harus dibela. Gitu. Karena terkait dengan zimmi tadi, ya, zimmah. Gitu. Bahkan beberapa ulama di sini menulis kalimat yang cukup tegas ya. Imam Qarafi, wa yang qulul Imam Al-Qarafi, qaulul Imam Al-Zahiri, Ibnu Hazm mengatakan wa namutu duna dzalika khawnan liman huwa fi zimmatillahi ta'ala wa zimmati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut Imam Daud Al-Zahiri ya, beliau mengatakan harus kita bela ahlu zimmah itu, dan kita boleh bertempur sampai mati dalam rangka menjaga apa yang dijamin keamanannya oleh Allah dan oleh Rasulullah. Ada juga di sini dikutip kisahnya Ibnu Taimiyah ketika berperang melawan Tatar. Ya. Jadi suatu saat ketika perang, beberapa orang penduduk Syam itu ditawan menjadi tahanan perang oleh pasukan Tatar. Kemudian Ibnu Taimiyah yang menjadi juru lobi, ya, juru runding. Dan ketika Ibnu Taimiyah melobi, itu dilepas tawanan yang Muslim. Tetapi tawanan yang non Muslim itu tidak dilepaskan. Dan kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, la nardo illa biftikaki jami'il usara minal yahudi wan nasara fahum ahlu zimmatina. Kami tidak mau rela sampai dilepaskan juga tahanan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sampai seperti itu ya. Lalu kemudian dijaga dari serangan luar. Karena itu dalam sejarah sebetulnya orang Yahudi Kristen bisa mendapatkan jaminan keamanan secara nyaman itu ya di zaman kekuasaan Islam dulu ya. Orang Yahudi itu kan hidupnya sebenarnya nggak pernah tenang dalam sejarah. Pada masanya Fir'aun mereka diperbudak, di zamannya Kristen berkuasa orang Yahudi ini diburu ya. Kalian mungkin pernah baca ketika Reconquista di Spanyol, orang Yahudi ini termasuk orang yang dipaksa untuk masuk Kristen. Dan banyak kisah yang lain. Sampai sekarang pun sebenarnya orang Yahudi yang hidup di bawah Zionisme Israel itu juga nggak ngerasa aman. Paling aman zaman dulu ketika di masa-masa ini ya, di mana mereka dijamin keamanannya. Bukan hanya dari serangan luar, tapi juga al-himayatu minal zulmid dakhili ya, dari kezaliman yang ada di dalam negeri ya.
Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqan aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin minhu fa ana hajibuhu yaumal qiyamah." Siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian atau mengambil haknya, membebani di luar kemampuannya, maka urusannya dengan saya pada hari kiamat. Jadi seperti itu. Yang ketiga, himayatud dima'i wal abdan, dijaga harta dan juga jiwanya, nyawanya. Makanya Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, seperti orang kafir yang ada di negara kita ini, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Apalagi masuk, mencium baunya saja tidak. Jadi orang bunuh orang non-muslim, membunuh, ngebomi orang, itu nggak akan mencium bau surga. Kalau mau ngebom itu silahkan pergi ke Israel, penjajah yang menjajah, mengusir tanah orang, melakukan genosida, pembantaian. Nah, itu. Tapi kalau di negara aman seperti ini, apalagi di negara yang dimana kita terikat perjanjian, mendirikan negara, menjaga negara bersama-sama, itu ya nggak boleh diganggu, apalagi diancam nyawanya. Gitu. Dan walihada ajma'a fuqaha'ul Islam ala anna qatla dzimmi kabiratun min kabairil muharramat. Karena itu ulama sepakat bahwa membunuh orang kafir dzimmi itu adalah termasuk dosa besar. Gitu. Dan kalau ada orang membunuh orang kafir dzimmi, itu dia harus diqisas. Ya. Artinya membunuh orang kafir di negara seperti ini, ya harus dibunuh juga. Ini yang ngomong ulama. Dan di sini kalimatnya apa? Ajma'a, ijma'. Artinya kalau ijma' itu semua ulama sudah sepakat. Jadi jangan aneh-aneh. Baru aja di Indonesia ini aneh-aneh tahun 2000. Mulai tahun 2000-an itu ya, mulai bom Bali. Dulu-dulu nggak pernah ada yang begitu-begitu. Dulu perang itu yang lawan Belanda. Kalau lawan Belanda terhormat. Memang Belanda itu penjajah. Sah untuk diserang. Sah untuk diperangi. Tapi orang sudah hidup damai seperti ini. Kok dibom, itu dosa besar. Pelakunya bahkan berhak untuk dikisos. Kemudian himayatul amwal, dijaga hartanya. Faman sariqa mala dzimmiyin quti'at yaduhu wa man ghasabahu uzira. Siapa yang mencuri hartanya orang kafir, maka dipotong tangannya. Dan siapa yang menggosok hartanya orang kafir harus ditakzir, dipidana. Wa ilam yakun malan fi nadharil muslimin, meskipun yang dicuri itu tidak terhitung harta bagi orang Islam. Misalnya mencuri minuman keras, mencuri babinya mereka. Bagi orang Islam, khomer itu bukan harta. Terhormat nggak khomer? Bukan. Bagi kita bukan harta. Babi berharga nggak bagi kita? Nggak berharga sama sekali. Tapi meskipun begitu, tidak terhitung harta ya maksudnya. Meskipun begitu, ketika itu dimiliki orang-orang ahlul kitab, oleh orang kafir dhimmi, ya, oleh orang non-muslim, nggak boleh kita ambil. Meskipun itu bukan suatu hal yang berharga bagi kita. Himayatul a'rad, dijaga kehormatannya. Wa yahmil Islam ardul dhimmi wa karamatihi kama yahmi ardul muslimi wa karamatihi. Fala yajuzu li ahadin an yasubbahu aw yattamimuhu bil batil. Kehormatannya juga dijaga. Karena itu tidak boleh mencaci, memaki orang kafir dhimmi atau menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, memfitnah dan seterusnya. Wa tahrumu ghibatuhu kal muslim, dan bahkan haram untuk dirasani, digunjing seperti orang Islam.
Berikutnya, wa ta'mini 'indal ajzi wa syaikhukhati wal faqri. Apa namanya? Dijamin atau ditanggung ya ketika dia sudah tua atau sangat miskin ya. Kalau zaman sekarang kalau orang tua itu ada jaminan hari tua ya, misalnya. Ditanggung apanya? Ditanggung kehidupannya. Sekarang mungkin bantuan sosial kayak gitu. Atau dipersilahkan untuk di panti misalnya, ya, kalau udah tua atau sangat miskin misalnya. Harus ditanggung minimal adalah kebutuhan pokoknya, mencukupi kebutuhan pokoknya. Gitu. Karena mereka itu adalah juga bagian dari masyarakat, bagian dari rakyatnya negara. Imam Nawawi mengatakan, anna min furudil kifayati daf'u dhararil muslimina ka kiswati 'arin aw it'ami ja'i'in. Termasuk hukum yang fardu kifayah itu adalah kita harus membantu orang yang kekurangan. Misalnya ada orang muslim, ini yang muslim dulu. Muslim tidak punya baju, itu hukumnya fardu kifayah bagi masyarakat untuk memberikan baju kepada mereka. Orang yang kelaparan harus diberi makan. Kalau misalnya anggaran negara tidak ada, maka masyarakat harus membantu dengan ya hartanya masing-masing. Misalnya sekarang bansosnya misalnya tidak cukup, harus dibantu. Nah, itu perkataannya Imam Nawawi. Dilanjutkan oleh Imam Romli, anna ahla dhimmati kal muslimina bidzalik. Nah, hukum orang kafir dhimmi ini sama seperti hukumnya orang Islam dalam hal ini. Jadi misalnya ada orang meskipun itu kafir, nggak punya baju telanjang, karena nggak punya baju, wah, hukumnya fardu kifayah untuk memberikan baju kepada mereka. Hukumnya fardu kifayah memberi makan kepada mereka ketika mereka lapar. Contoh di NTT misalnya. Di NTT banyak orang Kristen misalnya, orang Katolik misalnya. Dulu banyak kelaparan dulu di NTT. Sekarang mungkin udah nggak ada. Kalau dulu tahun-tahun itu di beberapa apa namanya kita bisa lihatlah dulu itu kan di berita-berita ya. Sekarang udah insya Allah sudah nggak ada kalau sekarang ya orang kelaparan. Mungkin orang yang nggak pakai baju masih banyak di beberapa daerah. Ya. Nah, tapi hukumnya fardu kifayah untuk memberi kepada mereka. Berikutnya adalah hurriyatut tadayyun, kebebasan beragama. Ini juga dijamin dalam Islam. Kebebasan beragama itu mencakup kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menjalankan ibadah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Dan ayat yang lain, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini teguran kepada Nabi pada saat itu. Ya bukan teguran sih, apa namanya? Ya teguran halus lah. Apakah kamu nggak rela orang itu sampai semuanya iman? Maksudnya ya biarin aja. Ada yang iman, ada yang tidak iman gitu. Aila takrohu ahadan ala dukhuli fi dinil Islam. Jangan sampai kalian itu memaksa orang untuk masuk Islam. Karena apa? La yahtaju apa namanya? Fa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu wa barahinuhu. Karena Islam itu agama yang jelas, agama yang mudah dipahami. Dalil-dalil kebenarannya itu jelas. La yahtaju ila an yakroha ahadun ala ila an yukroha ahadun ala dukhuli fihi. Enggak butuh dipaksa. Kalau orang dapat hidayah, ya pasti masuk Islam. Itu aja. Enggak perlu dipaksa. Kebenaran Islam itu udah jelas. Dalilnya jelas. Gampang dipahami. Enggak perlu dipaksakan. Gitu. Ya, gitu. Dan yang namanya Islam itu adalah tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat, tapi hatinya juga harus mengakui, harus membenarkan. Maksimal orang itu bisa memaksa lisannya. Misalnya orang maksa beragama nih misalnya ya. Di apa namanya? Diapain misalnya? Dipegang kerah bajunya misalnya ya.
Ayo, asyhadu, asyhadu, misalnya seterusnya. Bisa, lisannya bisa, tapi kan nggak sah kalau hatinya tidak mengakui. Karena iman itu apa namanya? Eh, itlaqun bil lisan wa iqrarun bil qalbi. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, mengakui. Maksa hati ini bisa nggak? Nggak akan bisa. Nggak usah maksa iman, maksa orang suruh menyukai kamu aja nggak bisa. Nggak mungkin bisa dipaksakan. Hati tidak bisa dipaksa. Wa lihat dalam ya'rif at-tarikh sya'ban musliman hawala ijbar ahli mati ala Islam. Dan sebenarnya dalam sejarah itu nggak pernah ada ya, umat muslim yang memaksakan orang kafir dhimmi untuk masuk Islam. Karena itu kita bisa lihat wa kadzalika shonal Islam li ghairil muslimin ma'abidahum war'a hurmata sya'irihim. Karena itu kita bisa lihat di negara-negara yang sudah ribuan tahun dikuasai oleh umat Islam, tempat-tempat ibadah mereka tetap terjaga. Ya. Di di Palestina misalnya dikuasai oleh Islam dari zamannya kapan? Dari zamannya Umar bin Khattab. Gerejanya masih ada nggak di sana? Masih ada. Bahkan tadi ya, pendetanya itu dari zamannya Umar sudah menyerahkan kunci gerejanya kepada Umar, dan sampai hari ini kalau kalian tahu ya, itu di Bethlehem namanya, itu salah satu tempat sucinya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau haji ke sana, orang Kristen itu kalau haji ke Bethlehem ya, namanya Holy Tour atau perjalanan suci, itu ke sana di Bethlehem. Saking banyaknya aliran dalam Kristen, daripada bertengkar, kunci gereja itu dikasihkan kepada siapa? Orang Islam yang memegang kunci gerejanya. Dan terjaga dari zamannya Umar sampai dengan sekarang sudah ribuan tahun. Di Afghanistan itu ada patung Buddha terbesar dan mungkin yang tertua, yang terbesar. Sampai sekarang ya tetap terjaga. Di Mesir banyak gereja tua, di Damaskus juga banyak gereja tua, nggak pernah diutak-atik. Di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu sudah 700 tahun. Ya. Islam itu diterima secara luas di Indonesia sejak masanya Wali Songo sudah 700 tahun lebih. Dan tempat-tempat ibadah non-muslim itu hancur apa masih ada? Borobudur masih ada nggak? Utuh. Ya. Dari semenjak Islam datang itu sudah ada, dan Islam datang nggak pernah diapa-apain. Di dalam sejarahnya begitu. Kenapa? Bahkan Al-Quran dikatakan bahwa bahkan salah satu izin untuk berperang, diperbolehkan berperang dalam rangka menjaga tempat-tempat ibadah. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu dzikru fi ismillahi katsira. Dan kita juga lihat wa qad ra'ayna kaifa ishtamala ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ahli Najran. Kalian baca nanti perjanjian Najran, itu suratnya Nabi kepada orang Kristen Najran. Salah satu poinnya adalah Nabi mengatakan bahwa orang Kristen ini tidak boleh dihalang-halangi dalam membangun tempat ibadah. Bahkan ketika orang Kristen itu tidak mampu membangun tempat ibadahnya, boleh dibantu menggunakan Baitul Mal umat Islam. Dan itu bukan merupakan hutang. Itu ada di perjanjian Nabi kepada kaum Nasrani Najran. Wa fi ahdi Umar ibn al-Khattab ila ahli Ilya al-Quds nasala hurriyatihim ad-diniyah wa hurriyati ma'abidihim wa sya'airihim. Begitu juga di masanya Umar bin Khattab ketika janji Umar kepada penduduk Kristen Elia. Elia itu di mana? Al-Quds ya, di Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Dijamin keamanannya oleh Umar. Umar mengatakan, a'tahum amanan li anfusihim, dijaga keselamatan jiwanya, wa amwalihim, hartanya, wa kana isihim, gerejanya, wa sulbanihim, salibnya,
ya, wasaira millatihim, dan pengamalan agama mereka. Dan memang betul sampai sekarang itu nggak pernah ada yang otak-atik ya. Gereja di Bethlehem, gereja di Damaskus, gereja di Mesir, di mana-mana itu nggak pernah diutak-atik sampai dengan sekarang. Ya. Padahal sudah ribuan tahun ya. Baru di zaman sekarang, di zamannya ISIS. Dulu aja Umar orang yang paling ngerti isinya Al-Quran, paling tegas dalam mengamalkan Al-Quran, nggak ngutak-atik tempat-tempat itu. Baru di zamannya ISIS hari-hari ini, mereka menghancurkan semuanya, nggak hanya gereja, masjid juga dihancurkan. Memang ISIS ini berjihad di jalannya setan, bukan di jalan Islam. Kalau itu perintahnya Islam, ngancurin itu tempatnya, perintahnya Islam. Dari zamannya Umar, perang itu sudah dikuasai Islam dari dulu. Palestina sudah dikuasai, ditaklukkan oleh Islam itu zamannya Umar. Kalau Umar niat mau menghancurkan gerejanya, dihancurkan aja pada saat itu. Selesai. Kita nggak akan menjumpai lagi hari ini. Sudah selesai di zaman itu. Ngelewati Umar, ngelewati Umayyah, ngelewati Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, nggak pernah diotak-atik. Baru di zamannya ISIS yang ngikuti ajarannya setan ini, tempat-tempat itu dihancurkan semuanya. Masjid Umawi pun dibom. Ya, kalau kalian tahu, Masjid Umawi di Aleppo yang dibangun di zamannya Umayyah itu dibom oleh ISIS. Kalau saya itu ya, masjid tempat saya ngaji dulu, Masjid Jami Al-Iman namanya di Damaskus, ya ikut dibom juga. Nggak tahu ngikuti ajarannya siapa. Kalau ngikuti ajarannya sahabat, ngikuti ajarannya Nabi, ya udah. Memang Al-Quran sudah menegaskan la ikraha fiddin. Nabi Al-Quran juga mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu otoritasnya Allah, bukan kita yang bisa memberikan hidayah itu. Dan tadi Islam itu udah jelas dalil-dalilnya, nggak perlu dipaksakan lagi. Gitu. Lalu kemudian, nah ini ya toleransi ya seperti ini yang justru menjadikan Islam itu bisa diterima secara luas. Kalau yang sekarang maksa-maksa itu FPI, bawa pentungan kemana-mana tuh hasilnya apa? Apakah ada satu orang aja masuk Islam gara-gara FPI? Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Masuk Islam gara-gara ISIS? Nggak ada sejarahnya. Gitu. Kita itu diterima agama Islam ini kelihatan terang sesuai antara Al-Quran dan perilaku orang Islam. Nah, itu yang membuat orang itu menerima Islam. Karena itu ini seperti dikatakan oleh orang Prancis di sini, Gustave Le Bon. Ra'ayna min ayil Quran allati dzakarnaha anifan anna musamahata Muhammadin lil yahud wan nasara kanat 'azimatun lil ghayah. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini, kata Gustave Le Bon, orang Prancis, itu menunjukkan bahwa toleransinya Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani itu sangat luar biasa. Wa annahu lam yaqul bimithliha muassisul adyan allati dhaharat qablahu kal yahudiyati wan nasraniyati ala wajhil khusus. Dan toleransi yang dicontohkan oleh Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran tadi, kata Gustave Le Bon, itu tidak pernah diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Enggak sampai sebegitu. Ya. Hurriyatul amali wal kasbi, kebebasan untuk melakukan pekerjaan dan mencari nafkah, ya, mencari bekerja. Sya'nuhum fi dzalika sya'nul muslimin, sama seperti orang Islam, boleh melakukan muamalah apa saja. Ya. Nah, maka dari itu dulu di zamannya di zaman kehidupan umat Islam di masa lampau, itu karena mu'adzamus sayari fahwal jahabidha fi Syam masalan Yahud. Ya. Dulu itu kebanyakan yang punya keuangan, mengurus keuangan, kayak zaman sekarang bank, ya, kemudian pegadaian, itu dulu di Syam. Kalau disebut Syam berarti di eranya Umayyah, yang pusat pemerintahnya dulu di Syam, itu kebanyakan orang Yahudi. Itu sampai sekarang
kalau perbankan itu kebanyakan penguasanya orang Yahudi sampai sekarang. Ternyata di zamannya Umayyah pun dulu sudah begitu. Di zamannya Nabi mungkin sebelum itu juga mungkin udah seperti itulah. Mungkin orang Yahudi ini memang ahli keuangan dan cuma dulu ya. Dan alahini kana aksaril atiba wal katabah nasoro. Ya. Zaman dulu pun ya kebanyakan dokter, juru tulis, ya, notaris lah kalau zaman sekarang itu banyak orang Kristen. Ya. Wa kana ra'isun nasara bi Baghdad huwa tabibul khalifati. Dan dulu pimpinan agama Nasrani di Baghdad itu adalah dokternya khalifah. Jadi dokternya khalifah itu dulu orang Kristen. Ya. Tawali wadhaif daulah, menjadi pegawai negara. Ya, itu juga tidak ada larangan. Wali ahli zimmati al-haqqu fi tawali wadhaifi daulati kal muslimin. Ya. Orang ahli zimmah itu punya hak untuk bekerja di negara sama seperti orang Islam. Selama tidak menyangkut kehidupan beragama. Misalnya ya boleh orang Kristen jadi apa namanya menteri koperasi misalnya boleh aja, tapi nggak boleh jadi menteri agama. Gitu. Karena menteri agama harus imami sholat, dan seterusnya. Ya begitu, punya hak yang sama. Dhamanatul wafa bihadil. Jaminannya apa? Ini saya baca singkat aja. Sebenarnya ada keterangan-keterangan lain. Di sini misalnya dicontohkan di zamannya Muawiyah, waqad tawalal wizara fi zamanil Abbasiyin ba'dun nasara aksar min marrah. Di zaman apa namanya dinasti Abbasiyah dulu, beberapa orang Nasrani itu menjadi menteri. Wa kana li Muawiyah bin Abi Sufyan katibun Nasrani. Muawiyah, Khalifah Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah itu dulu punya sekretaris orang Kristen. Dhamanatul wafa bihadil. Apa jaminannya kalau ajaran-ajaran tadi itu dilaksanakan? Ya. Apa yang menjamin orang Islam itu melaksanakan itu? Yang pertama, dhamanul akidah, ya, keyakinan. Ya kalau memang itu ajaran Islam, orang Islam meyakini itu bagian dari akidah, bahwa toleransi itu bagian dari akidah, maka itu pasti akan dilaksanakan. Dhamanul mujtama al-muslim, jaminan dari komunitas muslim. Ya. Karena itu ketika yang seperti ini dilanggar, itu muslim yang lain harus mengingatkan. Makanya ketika ada praktek-praktek intoleran, ya apa namanya kita ingatkan supaya benar. Ya. Contoh di sini yang dicontohkan nggak main-main, yang dicontohkan adalah apa namanya contoh yang pernah terjadi di masanya dinasti Umayyah. Walaqad akhad di halaman 93, walaqad akhadal Walid ibni Abdul Malik kanisata Yohana minan Nasara. Dulu Walid bin Abdul Malik, Khalifah Walid bin Abdul Malik pernah mengambil gereja Yohanes dari orang Kristen dan digabung ke dalam masjid. Ini di Damaskus ini. Falamma istakhlafa Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudian jadi dulu pernah Khalifah Walid bin Abdul Malik itu mengambil gereja, digabung ke dalam masjid, dijadikan satu dengan masjid. Tapi kemudian falamma istakhlafa Umar bin Abdul Aziz, ketika diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, syaka ilahin nasara ma fa'alal Walid bihim fi kanisatihim. Ya. Kemudian orang Kristen ini mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemimpin Muslim yang terkenal keadilannya. Mengadu orang Kristen ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu apa kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Fakataba ila amilihi biraddi ma zadahu fil masjidi alaihim. Ya. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan aparaturnya untuk mengembalikan gereja yang tadi dimasukkan ke dalam masjid itu dikembalikan kepada orang Kristen. Nah, ini contoh ya. Bagaimana komitmen orang Islam itu dalam hal menjaga hak. Jadi meskipun itu orang Kristen nggak bisa diambil secara sewenang-wenang. Kalau orang Kristennya nggak mau diambil, ya jangan diambil. Seperti itu.
Zaman sekarang kalau yang begini-begini katanya, wah itu toleransi kebablasan. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu dia adalah ulama menyebut sebagai khamisu khulafa'ir rasyidin. Ya. Khulafa'ur rasyidun yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Dikenal kealimannya, dikenal zuhudnya, dikenal keadilannya. Umar bin Abdul Aziz melakukan ini. Kenapa? Karena memang ini ajaran yang diajarkan oleh Islam. Gitu. Cuman sekarang melakukan begini, ngapain kamu bela-bela orang Kristen? Bukan bela orang Kristen, memang haknya orang Kristen yang harus dijaga komitmen itu. Nah, seperti itu. Di apa namanya? Ini mungkin hal-hal yang jarang sekali diceritakan kembali, tetapi riwayat itu ada. Lihat, kalian lihat setiap keterangan di sini selalu ada footnote, sumbernya di mana. Kisah ini misalnya yang terakhir dikutip, footnote nomor 172 dari kitab Futuhul Buldan, halaman 131, 132, kitab-kitab lama. Ya. Artinya semua cerita yang diriwayatkan di dalam kitab ini itu semuanya punya sumber, punya dasar riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang sekarang sudah jarang orang kita sendiri mendengar kisah-kisah semacam ini, itu sudah jarang. Ya, makanya kita baca kembali sejarah-sejarah seperti ini supaya jalan kita ini benar, mana yang ajaran Islam, mana yang bukan, ya, sesuai dengan contoh-contoh generasi di masa lalu. Dan generasi yang dicontohkan ini adalah generasi yang disebut sebagai khairul qurun, ya. Generasinya sahabat, generasinya tabi'in itu adalah generasi yang terbaik yang patut untuk ditiru, ya, gitu. Ini yang disebut generasi salafnya seperti ini, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Eranya sahabat. Yang dikutip era-era tersebut, ya. Kisah-kisahnya Umar bin Abdul Aziz, kisahnya Umar bin Khattab, dan kisah para tokoh-tokoh Muslim di masa lalu yang lain. Saya kira itu saja untuk malam hari ini. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Ada yang ingin ditanyakan? Atau disampaikan? Kegaduhan masalah apa? Membuat masalah. Ya. Jadi yang saya tanya, apakah orang Islam harus sabar terus menghadapi masalah? Itu bagi Palestina juga orang yang sekarang masih keras. Apakah orang Islam itu harus bersabar sampai dia menang? Bagaimana orang Islam pokoknya sedikit balas? Bukan berarti membiarkan, ya, ketika ada masalah, makanya setiap hal itu harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, misalnya Israel menjajah Palestina, itu ya harus dilawan. Itu yang disebut jihad di sana itu ya jihad bersenjata betulan. Sekarang hari-hari ini India atau Pakistan, ya, Pakistan diserang oleh India, itu menjadi hak Pakistan untuk membela diri, membalas serangan India. Ya tadi, kalau ada persoalannya ditempatkan sesuai dengan proporsinya, bukan berarti didiamkan, gitu. Bukan berarti nunggu kiamat itu tadi, bukan. Ya. Tapi sesuai dengan proporsinya. Tetapi ketika non Muslim di Indonesia nggak pernah ada masalah apa-apa, misalnya sudah hidup saling menghormati, ya ini yang nggak boleh dirusak, gitu. Ya seperti kita kan sudah terikat sama-sama warga negara di Indonesia, misalnya orang Kristen hidup tidak mengganggu, ya harus kita jaga
kebebasan mereka juga itu. Jadi intinya sesuai dengan proporsinya aja. Kalau yang tadi kan sudah diterangkan ya, ketika yang membuat masalah, ya, menghalangi orang untuk beragama, mengusir orang dari tanah airnya, itu harus dilawan, ya. Seperti itu. Nggak ada persoalan saya kira, ya. Jadi selama mereka bikin masalah, ya harus diselesaikan. Tapi kalau nggak bikin masalah, ya kita jangan bikin masalah. Itu intinya, sesimpel itu. Bahwa belum menang, yaitu perjuangan panjang. Dulu perang salib itu juga ratusan tahun, ya. Sekarang Israel Palestina ini berapa tahun? Kalian ngitung nggak? Israel itu mulai ada tahun berapa? Hah? Mulai tahun berapa Israel itu ada? Karena nggak ada yang tahu. Israel itu kan mulai dideklarasikan tahun 1948. Sekarang 2025, berapa tahun? Berapa tahun? Hah? 80 tahun aja belum. 70, ya 77, ya, 70. Jadi bersabar, kita bersabar dan harus teguh berjuang. Orang-orang Palestina itu perjuangannya juga luar biasa. Mereka yang melakukan perlawanan itu berada di lorong-lorong, ya, di tunnel. Tunnel itu terowongan bawah tanah, mungkin berbulan-bulan tidak melihat matahari, tidak ada makanan, ya, makanan sangat kurang, minuman sangat kurang. Mereka bersabar. Kita dulu dijajah Belanda juga ratusan tahun, ya, meskipun angkanya diperdebatkan apakah benar Indonesia dijajah Belanda itu 350 tahun. Tapi itu akhirnya dengan kesabaran, perjuangan yang terus-menerus, akhirnya bisa merdeka juga. Dulu perang salib itu, Kristen dan Muslim itu juga ratusan tahun, sekitar 300-an tahun lah. Jadi kalau orang Yahudinya dulu mendapatkan Palestina itu juga perjuangan ratusan tahun. Gitu. Jadi ya dalam berjuang itu harus sabar, jangan jangan menuntut cepat, instan kayak gitu, ya, seperti itu. Pokoknya ditelateni, gitu, seperti itu. Tapi cepat atau lambat, yang namanya kezaliman itu pasti akan berakhir. Tidak ada kezaliman yang abadi, gitu. Tidak ada negara penjajah yang bisa menjajah selama-lamanya. Itu kalau sudah waktunya nanti juga selesai. Dulu negara yang mirip mengalami masalah seperti Palestina sekarang itu dulu Afrika Selatan. Afrika Selatan sekarang selesai juga. Ya, pejuangnya terkenal namanya Nelson Mandela. Ya, ya, seperti itu. Selesai. Kita juga jangan lelah berjuang, ya, dengan apapun yang kita bisa. Kita mungkin nggak mampu berjuang secara fisik ke sana, tapi kita bisa melakukan banyak hal di luar itu dengan dengan terus menyuarakan, ya, misalnya dengan terus bersuara, dengan ya yang lain-lain, dengan dukungan politik, dengan kampanye di media sosial, ya, dengan boikot produk-produk yang mendukung Israel misalnya, dan lain sebagainya. Kita melakukan segala upaya yang kita bisa. Dan kemenangan itu pasti akan datang. Kezaliman itu pasti akan selesai. Itu ya, ada lagi? Ada? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum